Jadi begini Ibu dan Bapak, profil visi, misi, dan tujuan Pronamadu sangat sederhana. Pronamadu merupakan lembaga independen bergerak di bidang sosial atau humanitarian program yang mengajak semua masyarakat dari seluruh lapisan yang mau secara sukarela untuk membentuk calon pengurus dari tingkat unit sampai tingkat wilayah atau provinsi. Satu, bergerak di bidang kemanusiaan kok sukarela, terus kira-kira di mengko anggotanya cacahe piro? Kebetulan jumlahnya sama, unit 46. Unit itu sama dengan desa atau kelurahan, cabang itu sama dengan kecamatan 46 juga, daerah atau Capengga 47, selisih 1 karena di Capengga ada jabatan wakil ketua dan di Capengga juga 47 karena di sana sudah ada jabatan wakil ketua. Bergerak di 10 program yang meliputi kebutuhan manusia yang hakiki yang tadi sudah saya aturkan. Mungkin yang perlu ditambah adalah independensinya seperti apa. Yang dimaksud independen di sini, kita di luar APBN, jadi tidak bernaung di bawah birokrat atau pemerintah, tapi kita menjadi mitra aktifnya pemerintah dari pusat sampai desa. Nantinya akan seperti itu. Satu gambaran, nanti yang mendapat kades otomatis akan diminta menjadi Dewan Pembina Pronamadu tingkat unit. Camat akan diminta Dewan Pembina Pronamadu tingkat cabang. Bupati akan diminta menjadi anggota Dewan Pembina tingkat daerah. Kalau gubernur akan diminta menjadi calon anggota Dewan Pembina Pronamadu tingkat provinsi, dan terakhir presiden berarti akan diminta menjadi anggota Dewan Pembina Pronamadu nasional. Ini bukti bahwa Pronamadu akan menjalin kerjasama dengan semua elemen masyarakat yang ada. Ada sedikit perbedaan kebijakan. Kalau dulu pengurus unit hanya orang yang domisili di desa atau kelurahan tersebut. Sekarang karena waktunya sudah mendesak, boleh menjadi pengurus di unit sebelahnya. Boleh, seneng keblok tangan nih. Tapi kalau ngakoni ya. Rumah pulau rumah, unit yang kebang itu mengusir curah sekali. Ya wis coba desa sebelah. Terima kasih. Jadi masalah kepengurusan atau keikutsertaan kita bebas karena kita masuk perizinan. Cuma nanti ketika pilihan jatuh legalitas formal sudah kita dapat, kita akan mengalami sebuah sikap awal secara organisasi. Nanti Pronamadu menyiapkan fakta integritas. Bersediakah panjenengan menandatangani? Bersediakah panjenengan menandatangani fakta integritas? Kita kok punya partai beserta. Ini janji kita dengan Yang Maha Punya. Di situ sebagai bukti loyalitas kita kepada lembaga. Dan nanti di sana juga akan ada sumpah yang harus kita ucapkan, bukan ditirukan. Namanya Sumpah Satya Negara. Salah satu poin terakhir, apabila saya terbukti bersalah, melakukan penyalahgunaan wewenang dan seterusnya, ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan laknat saya dan seluruh keluarga saya. Pasti penyelengan sampun menriko bersedia loh. Itu kalimatnya kurang lebih seperti itu Pak Bu.
namanya Sumpah Satya Negara. Belum ada di lembaga manapun, tapi sudah diterima oleh birokrat NKRI. Dan nanti di birokrat akan terjadi pengucapan sumpah, bukan pengambilan sumpah. Kita Bronamadu punya konsep itu. Kok itu Pak? Alhamdulillah Ibu dan Bapak, program Bronamadu sudah diterima di 18 negara. Ini faktanya. Kemarin ada penyerahan dari Korea dan Jepang, menyerahkan kapasitasnya ke penanggung jawab Bronamadu bertempat di Sinagra dan di Bank Indonesia. Kemarin ada IMF juga ada di situ. Makanya kemarin di Pekalongan kalau tidak salah, mana Pekalongan? Nah, terima kasih. Kemarin Pekalongan ada peringatan Maulid Nabi. Presiden kita hadir di sana. Kalau tidak keliru, salah satu ngendikonya beliau, Indonesia wis ranjentang. Sebentar lagi masyarakat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Itu yang Pak Jokowi ngendiko di Pekalongan ketika hadir acara mulutan. Betul nggak? Vaksinnya terjadi belum dengan Pekalongan. Pertanyaan kita, ke Pak Jokowi kamu juga ngomongin nalari ke dia. Ada asap pasti ada apinya. Apinya sudah saya jawab tadi di depan. Penanggung jawab Bronamadu sudah konfirmasi internal maupun formal dengan pihak NKRI. Nyambung. Jadi kapan dimulai? Program ini akan dimulai insya Allah masih di tahun 2017. Saya berani matur akan dimulai masih